Pernah nggak sih pas lagi nulis alamat lengkap, kamu berhenti sebentar di bagian RT dan RW? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas apa sebetulnya arti singkatan itu dan gimana struktur super kecil ini ternyata jadi tulang punggung komunitas di seluruh Indonesia. Yuk kita mulai. Yap, RT dan RW. Kita semua kayaknya familiar ya sama singkatan ini, tapi seberapa dalam sih kita paham fungsinya? Ternyata, di balik dua singkatan yang kelihatannya simpel ini, ada sebuah sistem pemerintahan hiperlokal yang luar biasa efektif. Yuk, kita lihat cara kerjanya. Gini deh, anggap aja ini cara negara buat bagi-bagi tugas. Kayak sebuah piramida raksasa, di puncaknya ada pemerintah pusat, tapi yang benar-benar bikin semuanya jalan di lapangan, itu adalah unit-unit terkecil di paling bawah. Merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan kita, warganya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, biar gampang, kita bisa bayangin ini kayak naik tangga. Kita akan mulai dari anak tangga paling bawah, yaitu RT, lalu kita naik terus ke atas buat lihat gimana semuanya saling nyambung. Oke, kita mulai dari unit yang paling dekat dan paling kita rasakan sehari-hari, fondasi dari semuanya, rukun tetangga, atau yang biasa kita sebut RT. Yang menarik, kata rukun di sini punya makna yang dalam loh, yaitu hidup damai. Jadi RT itu bukan cuma sekedar pembagian wilayah administratif, tapi ini adalah sebuah filosofi tentang bagaimana kita hidup berdampingan secara harmonis dengan tetangga terdekat kita. Ini tuh lingkaran sosial kita yang paling inti. Dan yang paling keren, yang mimpin RT itu bukan orang dari luar, tapi ya tetangga kita sendiri. Ketua RT itu dipilih langsung oleh warga di lingkungan itu. Merekalah orang pertama yang kita datangi waktu butuh surat pengantar KTP, atau kalau ada masalah keamanan. Mereka ini benar-benar ujung tombak pemerintahan di level akar rumput. Nah, ini dia nih jiwanya RT, gotong royong. Mulai dari kerja bakti bareng-bareng bersihin selokan, sampai siskamling atau ronda malam, semuanya dikerjain bersama. Semangat kebersamaan inilah yang bikin pekerjaan seberat apapun jadi terasa ringan dan ikatan antar warga jadi kuat banget. Oke, dari RT, sekarang kita naik satu tingkat lagi ya. Mari kita lihat lingkup yang sedikit lebih besar, rukun warga alias RW. Kalau tadi RT itu kita ibaratkan satu gang atau satu jalan di komplek perumahan, nah RW itu adalah keseluruhan komplek perumahan itu sendiri. Intinya, RW ini adalah gabungan dari beberapa RT, yang artinya cakupannya lebih luas dan melibatkan lebih banyak orang. Ketua RW ini perannya kayak seorang manajer area gitu deh. Mereka dipilih oleh para ketua RT dan perwakilan warga untuk memastikan semua RT di bawah naungannya bisa kompak dan berjalan seirama. Tugas utamanya yang mengkoordinasikan kegiatan dan menjaga keharmonisan di lingkup yang lebih besar. Jadi, biar gampang ingetnya begini, RT itu adalah lingkaran tetangga paling dekat kamu. Sedangkan RW itu adalah gabungan dari beberapa lingkaran itu, biasanya sih antara 5 sampai 10 RT. Simpel kan, tapi sangat efektif untuk mengelola komunitas. Nah, di tingkat selanjutnya, ceritanya jadi makin menarik. Karena di atas RW, strukturnya itu terpecah jadi dua jalur yang berbeda, tergantung lokasinya, apakah itu di pedesaan atau di perkotaan. Jalur yang pertama adalah desa. Ini pasti kita udah familiar banget ya. Biasanya ada di area pedesaan, suasananya sangat komunal, dan adat istiadat serta tradisi seringkali masih dipegang erat banget sama masyarakatnya. Ini nih yang spesial dari desa. Demokrasinya hidup banget di sini. Pemimpinnya, yang kita sebut kepala desa atau kades, itu dipilih langsung oleh setiap warga dalam sebuah ajang yang namanya Pilkades. Artinya, masyarakat punya suara penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka selama 6 tahun ke depan. Sekarang kita beralih ke jalur yang kedua, kelurahan. Anggap aja ini adalah versi kotanya dari desa. Bayangin lingkungan yang penduduknya lebih padat, fasilitasnya lebih modern, dan ritme kehidupannya juga jauh lebih cepat. Dan disinilah letak perbedaan paling kuncinya. Kalau kades tadi dipilih langsung oleh warga, seorang lurah itu sama sekali bukan. Mereka adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah, bisa oleh bupati atau wali kota. Ini adalah sebuah perubahan model kepemimpinan yang fundamental banget. Jadi, biar lebih jelas, kita rangkum ya perbedaannya. Di desa, pemimpinnya kades dipilih oleh rakyat dan statusnya bukan PNS. Sementara di kelurahan, pemimpinnya lurah ditunjuk oleh pemerintah dan statusnya adalah seorang PNS. Dua sistem yang sangat kontras untuk dua tipe lingkungan yang berbeda. Jelas ya? Oke, kita udah lihat nih strukturnya dari RT sampai ke desa dan kelurahan. Tapi, kenapa sih sistem ini begitu penting? Yuk, kita lihat dampaknya dalam skala yang lebih besar. Coba dilihat angka ini. Lebih dari 83.000.
Wow, sebanyak itulah jumlah desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah bukti betapa masifnya jaringan pemerintahan hiperlokal yang menjangkau hampir setiap jengkal tanah air kita. Terus apa sih tugas mereka? Sebenarnya hal-hal yang sangat fundamental dan kita butuhkan sehari-hari. Mulai dari ngurus KTP dan kartu keluarga, menjaga keamanan lingkungan, sampai memastikan fasilitas umum kayak jalan di depan rumah kita itu terawat. Ini adalah wajah pemerintahan yang paling sering kita temui. Dan nggak cuma itu, sistem ini juga menjadi rumah bagi lembaga-lembaga komunitas lainnya. Ada Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu untuk Kesehatan Ibu dan Anak, ada PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang biasanya diisi oleh para ibu, dan tentu saja ada Karang Taruna untuk para pemudanya. Sebuah ekosistem sosial yang lengkap kan? Pada akhirnya, semua sistem dari RT sampai desa ini cuma bisa berjalan efektif kalau ada partisipasi dari kita semua. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kamu, sudah kenal belum sama ketua RT di lingkunganmu? Dan kira-kira apa ya satu hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk membuat komunitasmu sendiri jadi tempat yang lebih baik? Coba deh direnungkan.